berempat. Di sini saya Najla Cantika Putri Siwatang yang sebagai ketua untuk mewakili dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas materi yaitu peluang kejadian majemuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas, yang kedua kejadian saling tidak lepas, ketiga kejadian saling bebas, dan yang terakhir adalah peluang bersyarat. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya satu persatu. Ya. Nah, yang pertama yaitu peluang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas dikarenakan kejadian A dan kejadian B tidak beririsan atau tidak tergabung. Maka dirumuskan menjadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk yang lebih jelasnya saya akan memberikan contohnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk kejadian saling lepas. Pada pelemparan dua dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Di sini kita membuat A. A itu kita ibaratkan yaitu peluang muncul dadu berjumlah 6. Peluang muncul dadu berjumlah 6 yaitu kemungkinan yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Dan B. Dan maaf, NA-nya kita temuin yaitu 1, 2, 3, 4, 5. NA-nya kita ketahui yaitu 5. Dan B ini kita ibaratkan peluang muncul dadu berjumlah 11. Peluang muncul dadu berjumlah 11 hanya 2 kemungkinan, yaitu 5,6 dan 6,5. Nah, di sini NB-nya kita ketahui yaitu 2, 1, 2. Nah, kita mencari NS-nya. NS-nya yaitu 6 karena mata dadu itu kan sebanyak 6. Dan pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena munculnya ada 2 kali, 6 dan 11. Jadi 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, di sini kita sudah mendapatkan NA, NB, dan NS. Selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus, yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Di sini peluang kejadian A-nya kita ganti menjadi NA per NS. Dan peluang kejadian B-nya kita ganti menjadi NB per NS. Di sini kita ketahui NA-nya yaitu 5 dan NS-nya yaitu 36. Ditambah NB-nya kita ketahui 2 dan NS-nya yaitu 36. Jadi karena pembilangannya sudah sama-sama 36, jadi kita tidak perlu mensederhanakannya lagi. Jadi 5 ditambah 2 yaitu 7 per 36. Jadi peluang muncul dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11 yaitu 7 per 36. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan contoh dari peluang saling lepas. Nah, di sini soalnya dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan kelereng dari kotak itu. Nah, di sini kotak itu ada penghubung atau yang ini adalah ciri-ciri dari pembahasan kita kali ini. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah-langkahnya, yaitu kelereng merah atau kelereng biru. Nah, kita akan membuat misalkan M. M ini adalah kejadian terambil dari kelereng merah. Nah, yang anggotanya yang banyak
yang banyaknya itu adalah NM. Nah, yang banyaknya itu adalah 6. Nanti kita buat NM sama 6. Oke, dan yang B-nya itu adalah kejadian terambil dari kelereng biru. Dan di sini banyaknya itu adalah 4. Kita akan buat rumus itu adalah NB dengan 4. Nah, kita akan mencari NS-nya. NS-nya itu adalah banyaknya sampel yang terdapat dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Nah, jadi 6 tambah 4 itu adalah 10. Di sini kita akan buat NS-nya adalah 10. Nah, mari kita masuk kepada rumusnya. Rumusnya yaitu PM atau B, yaitu peluang kejadian kelereng merah atau peluang kejadian kelereng biru, yang sama dengan PA ditambah dengan PB. Nah, sama dengan kita masuk ke rumus NM-nya itu dirumuskan dengan NM per NS ditambah dengan peluang B-nya yaitu NB per NS. Nah, di sini aku disuruh mencari NM per NS. NM-nya tadi berapa? Yaitu NM dari sini, dari peluang M, yaitu 6 per NS. NS-nya adalah 10. Jadi di sini kita akan buat 6 per 10. Nah, ini adalah rumus NM per NS ditambah dengan rumus NB per NS. NB-nya tadi adalah 4 dan NS-nya tadi adalah 10. Nah, jadi di sini kita akan buat 4 per 10. Nah, karena kata pembilangnya sudah sama, maka kita akan mengoperasikan yang 6 tambah 4. Nah, 6 tambah 4 tadi berapa? 6 tambah 4 itu adalah 10. Nah, karena pembilang itu sama, kita akan buat 10 per 10. Nah, 10 per 10 itu adalah 1. Oke. Nah, jadi peluang kejadian kelereng merah atau kelereng biru pada pengambilan kelereng dalam kotak tersebut itu adalah 1. Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan contoh soal dari peluang kejadian saling lepas. Soalnya itu 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Berapa peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 atau 7? Cara menyelesaikan, pertama kita mencari ruang sampel 2 buah dadu. Nah, di sini setiap dadu memiliki 6 mata bagian. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu 1 juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita mengisi kolomnya ini. Caranya yaitu 1, 1. Seterusnya 1,2 dan 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, di sini juga sama seperti itu. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, seterusnya begitu sampai penuh. Nah, ini semua adalah ruang sampelnya. Maka dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terusnya sampai sini berjumlah 36. Maka ruang sampelnya adalah 36. Nah, misalkan A
munculnya 2 buah dadu berjumlah 4 sama dengan, nah caranya di sini kita mencari dua angka yang berjumlah 4. Misalnya 1/3, 1,3, baru dan 2,2 dan 3,1, sehingga jumlah anggota A atau NA sama dengan 1, 2, 3. Tuh. Baru B nya munculnya 2 buah dadu berjumlah 7 sama dengan, caranya sama seperti tadi, kita mencari angka yang berjumlah 7 seperti 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 dan 6,1, sehingga banyaknya jumlah anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita NS-nya, NA, NB sudah dapat, yaitu NS 36, NA 3, NB 6. Maka peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Makanya rumus peluang kejadian A yaitu jumlah anggota A atau NA per NS tambah rumus peluang kejadian B yaitu NB kurang X per NS sama dengan A nya adalah 3/36 ditambah NB nya adalah 6/36 sama dengan, nah di sini kan pembilangnya sudah sama, berarti pembilangnya sama, kita tinggal tambahkan yang di atasnya, berarti 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah di sini kita masih bisa menyederhanakan, yaitu dibagi 9, berarti 9 bagi 9 sama dengan 1/36 bagi 9 sama dengan 4. Maka hasil dari dua buah dadu dilemparkan bersama-sama adalah 1/4. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas dikarenakan kejadian A dan kejadian B memiliki irisan. Mana sih irisannya? Irisannya yaitu yang ini. Maka mereka dikatakan kejadian tidak saling lepas. Maka dirumuskan menjadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan satu contoh untuk kejadian tidak saling lepas. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk materi kejadian tidak saling lepas. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk warna biru. Yang warna merah yaitu yang ini. Berarti yang ini, yang ini.
Dan dari atas ini sampai bawah sini. Dan ini berjumlah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan kejadian A itu ada 12. Atau disebut NA-nya 12. B-nya yaitu peluang kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 5. Yang lebih dari 5 itu kita ambil yang bagian ini karena mereka lebih dari 5. Yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya peluang muncul mata dadu yang lebih dari 5 ada 6. Atau NB-nya 6. Di sini kita mencari peluang A irisan B. Peluang A irisan B dari ini adalah 2. Dan kita mencari NS-nya. NS-nya yaitu mata dadu kan ada 6 matanya. Jadi NS-nya 6 dan irisannya ada 2 dipangkatkan menjadi 2 yaitu 36. Maka selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus. Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Di sini kita ketahui yaitu PA-nya adalah PA bisa disebut juga menjadi NA. PA-nya adalah PA-nya di sini kita ketahui yaitu NA per NS ditambah PB-nya yaitu NB per NS dan dikurang peluang A irisan B. NA-nya yaitu 12 per NS-nya 36 ditambah NB-nya yaitu 6 per 36 dikurang peluang A irisan B yaitu 2 per ini maaf ya ini per NS dan ini per 36. Karena pembilangnya sudah sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan mengurangkan bagian yang atas. 12 tambah 6 yaitu 18 per 36 dikurang 2 per 36 yaitu 16 per 36 bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 9. Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan contoh materi dari kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Jika peluang A sama dengan 7 per 10, peluang B 3 per 10, dan peluang A irisan B 4 per 5, maka nilai peluang A atau B adalah jawab peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Di sini kita akan mencari peluang A-nya yang kita ketahui adalah 7 per 10 ditambah kemudian kita mencari peluang B-nya yang kita ketahui adalah 3 per 10. Kemudian kita mencari P A irisan B yang kita ketahui 4 per 5. Kemudian kita akan mengkalinya 2 menjadi 8 per 10. Di sini sudah kita ketahui 7 tambah 3 yaitu 10, kemudian dikurang 2 menjadi 2 per 10 dan kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Berikut ini hasil dari peluang A atau B adalah 1 per 5. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan contoh soal peluang kejadian tidak saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian dengan peluang B komplement sama dengan 0,45, peluang A irisan B sama dengan 0,45 dan peluang A atau B sama dengan 0,85. Maka peluang A komplement adalah diketahui peluang
D komplement sama dengan 1 kurang peluang B sama dengan 1 dikurang peluang B nya kan 0,45. 1 kurang 0,45 itu kan 0,55. Nah, di sini kita akan mencari peluang A komplement. Kita menggunakan peluang tidak saling lepas. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, peluang A atau B nya kan 0,85 sama dengan peluang A ditambah peluang B nya kan 0,55 dikurang peluang A irisan B nya kan 0,45. Nah, di sini kita akan menjumlah 0,85 sama dengan peluang A ditambah, nah kita kurangkan 0,55 dikurang 0,45 itu sama dengan 0,10 atau bisa juga dibilang 0,1. Kita balik ke kiri, 0,85 sama dengan kita kurangin 0,10 sama dengan peluang A. 0,85 dikurang 0,1 itu sama dengan 0,75 sama dengan peluang A. Nah, ini jumlah dari peluang A. Yang ditanya itu kan peluang A komplement, maka kita cari peluang A komplementnya. Peluang A komplement sama dengan dikurang peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A itu kan 0,75. Jadi 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Jadi ini hasil dari peluang A komplementnya adalah 0,25. Nah, yang ketiga yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas dikarenakan kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan rumus yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk lebih memahaminya secara dalam, saya akan memberikan satu contoh untuk peluang kejadian saling bebas. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk materi kejadian saling lepas. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersama, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Di sini A kita ibaratkan menjadi kejadian peluang muncul mata dadu bilangan prima. Seperti yang kita ketahui, bilangan prima hanya 2, 3, dan 5. Jadi kita ketahui NA-nya yaitu 3. Dan di sini kita NS-nya kan 6. NS-nya 6. Jadi peluang kejadian A-nya yaitu atau PA-nya yaitu 3/6. Di sini kita
teman-teman ketahui, sisi koin itu kan hanya ada dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi kita ketahui di sini peluang B-nya yaitu 1/2. Di sini kita sudah mengetahui peluang A dan peluang B-nya, maka kita memasukkannya ke dalam rumus. Peluang kejadian A dan B, atau bisa juga disebut menjadi peluang kejadian A irisan B, yaitu peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Di sini kita ketahui peluang kejadian A-nya yaitu 3/6. 3/6 dikali 1/2. Nah, di sini kita sudah ketahui PA-nya yaitu 3/6 dan PB-nya itu 1/2. Jadi kita kali. 3 dikali 1 yaitu 3, dan 6 dikali 2 yaitu 12. Dan 3/12 ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, dan 3 dibagi 12 yaitu 4. Jadi hasilnya yaitu 1/4. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan contoh soal dari peluang kejadian saling bebas. Nah, soalnya di sini adalah dua buah dadu dilempar sekali secara bersamaan. Peluang munculnya angka 5 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya kedua dadu lebih dari 9 telah terjadi. Nah, 5 ini kita buat saja adalah kejadian A, dan 9 ini adalah kejadian B. Nah, ini saya ada contoh ininya. Kita sebut saja ini dalam tabel ini, yang bagian sini adalah dadu pertama, dan ini adalah dadu yang kedua. Nah, di sini yang ditanya adalah adanya munculnya angka 5 untuk dadu kedua. Nah, dadu kedua itu kan kita bisa termasuk yaitu yang ini ya. Berarti bisa jadi 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5. Selanjutnya adalah kejadian dua dadu lebih dari 9 yang telah terjadi. Nah, karena lebih dari 9 itu bisa menjadi 10, 11, dan 12. Maka 10 itu bisa jadi termasuk ini 6 ditambah 4, 5 ditambah 5, dan 4 ditambah 6. Selanjutnya, yang angka 11 itu bisa jadi 6,5 dan 5,6. Ini adalah hasilnya 11. Dan 12 hasilnya bisa dari 6,6. Nah, dari yang pertama ini tadi adalah ada 6. Berarti NA-nya adalah 6. Dan NB-nya itu ada 6, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan NB-nya adalah 6. Sama dengan 6. Nah, di sini ada termasuk dengan yang namanya irisan. Irisan itu termasuk dari yang kejadian A dan kejadian B. Karena ada di kejadian A sama B itu ada dua yang dilingkari, maka yang termasuk ini ada 5,5 dan 6,5. Maka kita buat di sini N2. Nah, yang ditanya itu kejadian peluang munculnya dengan syarat kejadian yang telah terjadi. Nah, berarti kita buat di sini adalah peluang A yang telah terjadi adalah B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, di sini ditanya ada peluang A irisan B, A irisan B, maka dibagi dengan NS. Nah, NS itu di sini adalah jumlahnya adalah 36. Maka kita buat di sini adalah 2/36 dibagi dengan PB NB, berarti NS-nya juga dibagi 36. Maka kita buat di sini adalah 6 dibagi 36. Ini kita buat adalah 2/36 dikali ini kita balikan ya, jadi 36
maka ini kita matikan 36. Maka kita buat di sini adalah 2/6. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Maka inilah hasilnya. Baiklah, saya di sini akan mencoba menyelesaikan materi dari kejadian saling bebas. Nah, di sini soalnya kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, tetapi tidak lepas. Jika peluang B adalah 1/3 dan peluang A atau B adalah 2/3, maka nilai peluang A adalah, nah di sini kita jawab peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang A irisan B. Nah, di sini kejadian saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, di sini peluang A irisan B-nya kita ganti dengan peluang A kali peluang B. Nah, di sini kita buat peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B, kemudian dikurangi peluang A kali peluang B. Nah, di sini tinggal kita ganti nilainya dengan kita substitusikan. Di sini peluang A atau B-nya adalah 2/3. Nah, di sini kita tulis 2/3 sama dengan peluang A yang dicari. Tambah di sini peluang B-nya adalah 1/3. Nah, di sini 1/3 dikurang peluang A kali peluang B adalah peluang B-nya 1/3, jadi 1/3 kali peluang A. Nah, di sini 2/3 dikurang 1/3 sama dengan peluang A dikali 1/3 sama dengan 2/3 peluang A. Kemudian 2/3 kurang 1/3 adalah 1/3 sama dengan 2/3 peluang A. Kemudian kita peroleh peluang A sama dengan 1/3 kurang 2/3-nya ini kita balik menjadi 3/2 sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. 3-nya kita coret 1. Sedangkan 1 kali 1/2 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Dan yang terakhir yaitu peluang bersyarat. Kenapa dibilang peluang bersyarat? Karena peluang kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas, namun kejadian A dan kejadian B saling mempengaruhi. Jadi kita bisa simpulkan rumusnya yaitu peluang B setelah A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan satu contoh untuk peluang bersyarat. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk peluang bersyarat. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Yang masuk ranking 10 besar laki-laki ada 5. Dan yang tidak masuk tentunya ada 3. Dan jumlahnya ada 8. Dan perempuan yang masuk ke dalam ranking 10 besar ada 4. Dan yang tidak masuk 2. Dan tentu jumlahnya 6. Di sini kejadian A kita misalkan menjadi peluang yang terpilih adalah laki-laki yang masuk ranking 10 besar. Yang masuk ranking 10 besar itu kan
tambah 4 sama dengan 9. Dan B kita pilih yaitu untuk peluang yang terpilih adalah laki-laki. Yang ada laki-laki yang terpilih yaitu 8. Dan di sini kita mencari peluang A irisan B yaitu kita ketahui 5 karena kan 5 yang masuk. Habis itu kita mencari NS-nya. NS-nya kita dapatkan dari masing-masing jumlah 8 tambah 6 sama dengan 14. Maka di sini kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yaitu peluang B setelah A yaitu peluang A irisan B per peluang A. Di sini peluang A irisan B kita ketahui menjadi 5/14 karena NS-nya 14. Dan per peluang A-nya yaitu 9/14. Jadi di sini bisa kita rubah menjadi 5/14 dikali 14/9. Di sini kita sama-sama habiskan menjadi 5/9. Saya akan mencoba menyelesaikan dari peluang besaran. Diketahui A dan B kejadian pada peluang sampel S dengan peluang A sama dengan 1/4, peluang B 1/5, dan peluang A iris B 1/20. Nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah peluang A setelah B sama dengan peluang A iris B per peluang B sama dengan 1/20 dibagi 1/5 sama dengan 1/20 dikali 5/1 sama dengan 5/20 sama dengan bisa disederhanakan menjadi 1/4. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan materi dari peluang bersyarat. Nah, di sini contoh soalnya. Kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas tetapi tidak lepas. Jika peluang A sama dengan 1/3 dan peluang A atau B sama dengan 3/5, maka peluang B adalah, nah di sini terdapat tulisan tidak terlepas. Maka berlaku peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Nah, di sini juga terdapat tulisan kejadian saling bebas. Nah, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, di sini kita peroleh peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi dengan ini peluang A irisan B-nya kita ganti dengan peluang A kali peluang B. Nah, di sini peluang A atau B-nya adalah 3/5. Nah, di sini kita tulis 3/5. Sama dengan di sini peluang A-nya adalah 1/3. Di sini kita tulis 1/3 ditambah peluang B yang dicari. 3/5 dikurang 1/3 sama dengan PB dikurang 1/3 dikali peluang B sama dengan 2/3 peluang B. Nah, di sini kita peroleh 3 kali 3 sama dengan 9 dikurang 5 per 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sama dengan 2/3 peluang B. Nah, di sini 4/15 dikali 3
2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 2 sama dengan 30. Kita sederhanakan menjadi 2/5 dan inilah hasilnya. Baiklah, kami telah selesai menjelaskan materi peluang kejadian majemuk. Jika ada kurang atau kelebihannya, kami mohon maaf.